Halo, perkenalkan nama saya Putri Rahmawati dari kelompok 2. Mengapa design thinking penting bagi pendidik? Salah satu langkah yang dapat dilakukan guna mencapai pendidikan abad 21 adalah dengan menerapkan design thinking pada proses pembelajaran. Awalnya, design thinking diterapkan oleh para desainer dalam menciptakan produk dengan pendekatan human-oriented. Namun, dalam perkembangannya, design thinking digunakan dalam bidang lain seperti dunia bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, kebijakan, hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. Design thinking juga diterapkan dalam bidang pendidikan. Contoh yang populer adalah design thinking for educators. Pendidik memiliki tantangan unik untuk mengajar dan membimbing generasi pengganti di masa yang akan datang, di mana mereka akan menjalani profesi-profesi baru yang saat ini belum ada. Namun, proses design thinking akan membantu pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan profesi di masa mereka. Design thinking dapat digunakan oleh pendidik dalam mewujudkan keterampilan abad ke-21 serta mewujudkan kreativitas pada siswa. Kemudian, bagaimana peran design thinking dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan, design thinking didefinisikan sebagai orientasi pembelajaran yang mencakup pemecahan masalah secara aktif dan menyusun kemampuan untuk menciptakan perubahan yang berdampak. Design thinking digunakan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk dalam dunia pendidikan. Masalah jahat memiliki ruang dan kompleksitas masalah yang luas dan tidak terikat, terbuka untuk interpretasi, dikelilingi oleh pendapat yang saling bersaing atau bertentangan, dan tidak mungkin dapat diselesaikan sepenuhnya. Design thinking juga digunakan untuk mempromosikan keterampilan pemecahan masalah abad 21, membantu siswa untuk berpikir sebagai desainer, kemudian membantu siswa menghadapi situasi sulit, memecahkan masalah kompleks, masalah di sekolah, dan dalam kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, bagaimanakah contoh gambaran atau pengimplementasian tahapan design thinking dalam konteks praktik pembelajaran ya? Nah, dalam menerapkan proses design thinking dalam pembelajaran, ini dapat menggunakan metode project based learning atau biasa disebut dengan PBL dengan langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, discovery atau memahami dan meneliti masalah yang telah disiapkan oleh guru, atau lebih tepatnya guru memberikan tantangan kepada siswa dalam bentuk sebuah permasalahan. Peserta didik dibantu oleh guru bersama-sama memahami dan meneliti masalah yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. Peserta didik diminta untuk memahami dan meneliti permasalahan yang diberikan melalui sumber-sumber materi yang ada, baik melalui buku pelajaran, internet, ataupun sumber lainnya. Sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi dari satu sumber dan pengetahuan peserta didik akan lebih luas. Yang kedua, interpretasi, yaitu menghubungkan titik-titik masalah dalam penelitian. Guru mengarahkan peserta didik untuk menghubungkan semua permasalahan yang mereka temukan, sehingga masalah akan semakin mengerucut supaya lebih mudah dalam menyusun tahap penyelesaian dari masalah yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga adalah ideation, yaitu menghasilkan dan memperbaiki ide tentang bagaimana menyelesaikan masalah.
peserta didik dirangsang untuk mencari atau menggali ide baru dalam menyelesaikan masalah yang mereka temukan. Dan guru memiliki tugas untuk mengarahkan siswa supaya mampu mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, tetapi sesuai dengan koridor permasalahan yang ada. Selanjutnya, experimentation, yaitu menguji ide-ide peserta didik, berkolaborasi dengan yang lain, kemudian mendapatkan umpan balik. Peserta didik melakukan eksperimen atau percobaan untuk menguji ide mereka. Dalam melakukan langkah ini, diharapkan siswa dapat saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain, sehingga komunikasi antar mereka dapat berjalan dengan baik. Dalam tahapan ini, guru bertugas memberikan feedback atau umpan balik dari percobaan yang siswa buat, sehingga dapat lebih terarah dan peserta didik pun mendapatkan masukan-masukan dalam mengembangkan eksperimen yang mereka lakukan. Kemudian evolution, yaitu menarik kesimpulan dan mengembangkan ide-ide dari peserta didik. Nah, pada tahap ini, peserta didik akan menarik kesimpulan dari semua tahapan yang telah mereka lakukan. Dan di tahap ini juga peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan ide-ide baru yang telah mereka dapatkan kepada rekan-rekannya. Sehingga di dalam kelas akan terdapat beberapa ide-ide baru yang akan siswa kembangkan, ataupun mencari inspirasi-inspirasi baru yang dapat menyelesaikan masalah yang mereka temukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.